Hyper, balik lagi di channel YouTube Hyper Community. Nah, kali ini kita mau ngadain event yang seru nih, yaitu Talk Show Bisnis Ramadan. Nah, Talk Show Bisnis kali ini bekerja sama dengan Mocha Cafe, Himpunan Profesi Center of Management IPB, dan tentunya kita disupport sama Lembaga Wakaf MUI. Nah, nggak tanggung-tanggung, di event kali ini kita kedatangan narasumber yang lagi viral nih, yaitu Bapak Jusuf Hamka dan dimoderatori oleh Bapak Lukmanul Hakim. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus keseruan kita, jangan sampai di skip, tonton terus video kita dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Hyper Community. Selamat datang dalam acara Talk Show Bisnis Ramadan dengan tema Dari Gembel Jadi Konglomerat Waras. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Mocha Cafe dengan Himpunan Mahasiswa Center of Management IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Manajemen IPB, Bapak Saifuddin Andrianto, STP MSI. Kepada Bapak Saifuddin Andrianto, saya persilakan. Baik, moderator kita bernama lengkap Dr. Haji Lukmanul Hakim MSI. Beliau merupakan pakar sertifikasi halal Indonesia dan saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan. Beliau juga merupakan ketua Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia sekaligus ketua MUI bidang ekonomi. Untuk itu mari kita sambut moderator kita Bapak Dr. Lukmanul Hakim MSI, dipersilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Adik-adik ada dari mahasiswa ya? Sama saya juga mahasiswa. Supaya lebih mudah lagi ya. Selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Ini pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini meskipun mungkin ruangannya karena tapi sesi sore ini kita akan mengupas tuntas bagaimana menjadi kaya ala gembel. Ya, kita panggil dulu langsung Pak Jusuf Hamka. Apa Pak Jusuf? Jadi mohon maaf nih saya sebut gembel karena saya berusaha menggembelkan diri masih tetap lebih necis daripada Pak Jusuf. Kan kalau dari penampilan memang saya lebih kaya dari Pak Jusuf penampilan nih ya. Coba kalau dari kekayaan sudah tidak diragukan. Beliau ini raja jalan tol Indonesia, penguasa tol Indonesia. Sekarang lagi bikin lagi tol yang di apa? Herbert 2 sama MS Link. Herbert 2 sama MS Link ya. MS Link Bandung. Di Bandung ya, ada yang jelas ini jalan tol. Jadi jangan bandingkan kekayaan saya sama Pak Jusuf Hamka ya. Tapi kalau baju boleh lah, saya lebih keren ya. Bener nggak? Masa setuju ya? Saya lebih keren dari Pak Jusuf ya. Tapi jangan bandingkan kekayaannya. Sebenarnya baru satu orang yang saya kasih tahu dulu, saya dipanggil oleh orang tua saya, dipanggil gembel, yaitu Pak Lukman. Jadi begini ceritanya, waktu kecil kami hidup di kampung. Kakak-kakak saya semua, teman-teman saya yang anak-anak umur 5-10 tahun itu kepengen senang sekali pakai celana panjang, pakai sepatu. Kalau saya nggak senang pakai celana panjang, pakainya celana pendek dan kadang-kala nyeker, paling banter pakai sendal Jepang.
Nah, ibu saya selalu kalau mau ngajak saya pergi sama ayah saya nggak pernah mau kalau disuruh pakai celana panjang. Akhirnya terpaksa dengan celana pendek dibawa jalan. Akhirnya melihat komunitas yang saya main, ini banyak kan teman-teman yang termarginalkan di kampung. Dan saya membiasakan diri karena saya melihat mereka nyeker, saya ikut nyeker. Saya ngelihat mereka pakai celana pendek, kadang-kala mereka nggak berbaju, tapi saya kalau nggak pakai baju, saya pasti dulu bukan dimarahin, disabetin sama ibu bapak saya. Ya karena julukan gembel itu, akhirnya ya membuat saya sempat satu hari saya bilang sama ibu bapak saya sambil setengah nangis, kenapa kakak-kakak saya nggak dipanggil gembel, saya kok dipanggil gembel gitu. Ya karena pakaian kamu katanya yang nggak necis, tahu kan necis Pak? Nggak pantas, nggak keren katanya. Oh saya bilang, mama papa nanti si gembel ini gembel berjuang akan buktikan kepada mama. Alhamdulillah malaikat liwat rupanya waktu itu saya ngomong begitu. Jadi dijabah saya punya doa. Waktu itu saya sempat punya pabrik dengan mempekerjakan 11.000 karyawan. Yaitu pabrik plywood atau triplex buat dinding. Karena saya kurang friendly dengan waktu itu rezim yang berkuasa. Akhirnya tahun 93 akhir itu saya dikeluarkan satu surat. Tidak dilayani secara administrasi oleh Departemen Kehutanan. Tapi Departemen Kehutanan diperintah. Waktu itu saya tahu. Waktu pabrik saya ke Jakarta, saya pernah kuliah di Fakultas Kedokteran tahun 73. Tahun 73, Pak Yusuf jadi masuk ke Jakarta tahun 73 ya? Di Fakultas Kedokteran di Trisakti. Ya, saya nggak ada titel sarjana karena nggak beruntung Pak. Mestinya saya dapat dokter bukan dokter. Karena pernah di kedokteran, pernah di Fakultas Hukum di Untak, pernah ambil sospol di Universitas Jayabaya. Oh, jadi kuliahnya banyak ya di Trisakti, terus Untak sama Jayabaya. Iya, dan sempat semuanya non gelar ya. Non gelar. Tapi ada uniknya. Nggak ada Pak. gelar ya, maksudnya nggak lulus. Ada uniknya Pak. Jadi waktu ayah saya meninggal, itu kita pasang iklan di koran. Iya. Ayah saya titelnya 4, doktor, guru besar. Kakak saya semua bergelar dokter. Hariman Siregar nelpon saya, dia bilang, hebat-hebat keluarga lu titelnya katanya. Tapi lebih hebat titel lu katanya. Titel lu haji dari Allah. Mereka dari sekolah katanya. Tepuk tangan Pak Yusuf. Gimana caranya supaya bisa dari gembel tadi menjadi kayak yang waras kan? Tadi diceritakan kalau bisnis memang biasa kadang-kadang kita menghadapi tantangan ya. Ada yang pro dan kontra, ada yang benci, bahkan ada yang membunuh karakter, ada yang membunuh bisnis itu sudah biasa, tapi cara keluarnya itu gimana? Gini, saya jelaskan dulu. Kalau dibilang kaya, konglomerat, saya rasa yang kaya lebih banyak, yang konglomerat lebih banyak. Masya Allah, masih tetap aja tawadu ya. Saya ini kebenaran Allah aja kasih kelihatan kaya gitu Pak. Iya kan? Semua gerak Allah. Dan saya jujur, semua not by planning. Untuk menjadi sukses, perlu perjuangan. Perjuangan itu bukan hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas. Tapi bukan hanya kerja cerdas, tapi jangan lupa selain kerja cerdas, banyak berdoa dan nggak boleh kualat sama orang tua. Ridho dari ibu bapak itu paling penting. Selain kerja keras, kerja cerdas, tentunya berbakti kepada orang tua, ya, terutama nggak boleh kualat. Saya selalu katakan kepada anak saya, kamu nggak sayang papa nggak apa-apa, tapi kamu wajib sayang ibu kamu. Waduh, ini kunci tepuk tangan loh. Jadi nggak boleh kamu nggak sayang papa, tapi harus sayang sama ibu. Iya. Nah satu hari waktu 2011, saya diundang makan sama teman-teman yang mengelola Citra Marga Jalan Tol. Dia cerita bahwa dia ribut dengan beberapa pemegang saham. Terus dia tanya saya,
kamu berani nggak megang jadi direktur utama jalan tol dalam kota? Jadi saya bilang, asal nggak suruh saya nyolong, insya Allah saya berani. Singkat kata, akhirnya saya masuk jadi dirut. Saya jadi dirut Citra Marga, saya lihat 40% pemegang sahamnya asing. Perusahaan ini bagus. Saya dirut hari itu. Kalau saya membuat statement yang tidak baik terhadap company ini, pasti pemegang saham publiknya akan muntah dan dia akan lari keluar. Hari itu saya bilang, kumpulkan uang 1 triliun. Dia bilang, untungnya bagaimana nih nanti? Di dalam ada uang 800 miliar. Kalau kamu sudah beli, nanti perusahaan bisa buyback 800 miliar. 200 miliarnya nanti gampang dicariin lagi. Kita bisa pinjam utang. Akhirnya teman-teman bilang, kalau saya mau ikut boleh nggak sebagai pemegang saham? Oh boleh, welcome. Tapi kalau saya mau langsung kasih pinjam aja, cashin berapa bunganya? Saya bilang saya kasih 10%, paling lambat 3 bulan. Tertarik lah Pak, 3,3%, 3,3 per bulan, itu gede. Akhirnya 1 triliun itu kita bayar 1 triliun 100 miliar jadinya. Mereka langsung cash in, nggak mau jadi pemegang saham. Langsung jadi, buyback lagi berarti? Iya, di buyback mereka, ya? Saya buyback langsung, saya bayar. Tapi, nah ini tapinya, saya lihat nih, ini sebenarnya saya nggak pernah cerita. Nih 800 miliar kalau saya buyback untuk company, barang ini jadi company punya. Tapi 800 miliar ini saya taruh di bank, saya bilang sama bank, saya pinjam duit sama bank dengan jaminan ini. Jadi pinjamannya atas nama pribadi. Kolateralnya buyback. Kolateralnya itu dari duit perusahaan. Saya beli pakai nama saya, tapi itu pun saya kredit gitu. Nah, pas sudah kita beli semua, harga saham yang tadinya 3.000 jadi 300. Kita di dalam sudah menguasai, kita tinggal bikin naik harganya pelan-pelan dengan beberapa teman, ya kalau istilah sekarang ini digoreng-goreng lah gitu. Saham gorengan. Saham gorengan, tapi sebenarnya bukan gorengan, kalau ini saham real ya, hanya isu aja ya. Fundamentalnya bagus, hanya karena hari itu anak penguasa di situ, terus kita bikin isu yang negatif, akhirnya sahamnya rontok. Nah, udah begitu kita bikin bagus lagi. Nah, kita jual, kita flip. Jadi exitnya di situ Pak, kita jual lagi sahamnya sebagian. Wah, tepuk tangan dulu ini trik bisnis ini teman-teman UI harus belajar sama Pak Yusuf ini kayaknya nih. Terus ada juga dari kampus Universitas Juanda ya, ada juga. Lantas begini Pak Yusuf, kan mungkin tadi cerita sudah langsung ada di usaha lah ya, punya usaha 1.000 karyawan, kemudian sudah langsung itu untuk menuju punya 1.000 karyawan ini gimana itu? Wow. Itu soalnya yang paling susah di situ tuh Pak. Saya punya 10, pecat 11. Kita harus punya mimpi Pak. Oke, mimpi ya. Tapi jangan mimpi itu kita biarkan menjadi hayalan semata. Iya kan, nggak bisa duduk di rumah ngayal mimpi kepengen jadi orang kaya, tapi nggak keluar rumah gitu Pak. Nggak bisa, nggak jadi. Kan banyak saudara-saudara kita ambisi punya, semangat punya, tapi nggak pernah keluar rumah, diam di rumah aja. Terus bangun siang hari. Kalau orang tua saya bilang, lu bangun siang hari, rezeki lu udah dipatok ayam. Nah lo, ini gaya anak muda sekarang, tepuk tangan. Gaya anak muda sekarang, bangunnya siang. Betul gak? Teman-teman saya sekarang ini yang dokter, ada dokter di rumah sakit RSPAD, rumah sakit Bayangkara, ahli anestesi, itu teman-teman saya semuanya banyak. Terus teman-teman saya yang jadi pejabat-pejabat hebat juga banyak gitu. Tapi saya jujur, saya lebih beruntung karena dia masih kerja, saya mempekerjakan orang. Itu. Kalau orang bilang rezeki anak soleh, ya kan. Sekarang itu di handphone, saya lihat setiap kita mau lihat YouTube, cara mudah bermain falas, hati-hati. Oke, ini bahaya. Penting. Itu bahaya. Nggak ada yang pernah bisa menang ngelawan bandar-bandar di luar negeri. Jadi kita
Mula-mula dikasih untung, belakangan digorok langsung mati kita. Jadi jangan coba main falas. Falas itu lebih parah daripada judi domino atau apa. Karena falas itu dia memberi kita, misalnya uang kita 1 juta, dia memberi lain kita bisa sampai 10 10 juta. kali lipat ya. Sehingga kalau kita kalah 1 juta kita habis, kita masih bisa nombok lagi. Iya. Itu. Jadi jangan kalau nggak salah di YouTube itu bukan falas namanya, forex. Forex. Bagaimana cara Forex. iklannya forex ini lagi masif semua. Nah, hati-hati jangan main itu. Nah, Jadi saya ingin tahu perjalanan religiusnya gimana kalau bisa sampai ke situ Pak Yusuf. yang tadi Bapak Supaya yang lain tahu lah gitu. dari kecil sebelum saya masuk Islam, saya tuh hidup di Kalimantan. Dan teman-teman saya tuh orang Banjar sama orang Madura. Mostly mereka Muslim. Iya. Sehingga waktu saya kadang-kala di situ jam 4 sore udah sepi. Saya suka punya mimpi ngayal-ngayal gitu. Andai kata gue jadi orang kaya, gue kepengen buat masjid. Nah, Itu. Bener, waktu itu setelah punya pabrik triplex, saya buat masjid 1. belum Islam tuh ya? Saya belum Islam. Belum Islam. Iya kan, belum Islam. Saya buat masjid 1 di pabrik saya di Palaran di Samarinda. Terus begitu saya tutup pabrik saya lupa semuanya kewajiban saya. Itu saya kena falas forex yang cukup besar. Nah, saya gelar sajadah. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, aku ikhlas Engkau mengambil semua dan Engkau menunjukkan kebesaranmu. Tapi aku minta, kalau Engkau ridho, aku cuma minta, beri aku kesehatan dan beri aku kesempatan. And I will be back, saya akan kembali. Masya Allah. Dan- Tepuk tangan lagi. Di dalam waktu saya kembali, saya akan terus mengharumkan namamu ya Allah dan saya akan berdakwah di jalanmu. Masya Allah. Jadi ini saya garis bawahi dulu. Ini harus, kalau Pak Yusuf kan ceritanya mengalir karena cerita hidup. Ini dalam konteks transaksi jual beli dengan Allah. Ya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mesti pakai peci supaya kelihatan saya dari MUI gitu kan. Jadi itu diajarkan oleh Allah bagaimana kalian berniaga dengan Allah, jual beli dengan Allah. Jadi kalau kita punya cita-cita, transaksi dengan Allah nggak apa-apa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa bi anfusikum wa amwalikum. Jadi kita diajarkan oleh Allah, kamu mau nggak aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli, bisnis, ya, yang akan membawakan kamu jauh dari siksa, dari kepedihan, ya. Kemudian juga min ajabin tu'minuna billah. Cara kuncinya apa? Iman kepada Allah. Tadi pagi bangun subuh kan ya, berarti sholat, ya, wa rasulih tentu kepada Rasulullah, tujahiduna, dan kita bermujahadah, bekerja keras, ya, dengan jalan yang benar, bi amwalikum wa anfisikum, bekerja keras dengan hartamu dan dengan jiwa ragamu tadi. Ya ini jadi makanya transaksi tadi Pak Yusuf Hamka ini transaksinya tadi dengan masjid ya. Ya Allah saya akan bangunkan masjid, kalau saya usaha ini begini, itu transaksi dengan Allah. Tapi alhamdulillah saya ini nggak kaya, tapi Allah kasih di mata kalian kelihatan kaya, iya kan? Ini kan alhamdulillah, dan saya kemana-mana nggak ada pengawal, saya nggak ada ajudan, tapi kebenaran tadi saya bawa sekretaris di kantor, tolongin saya dong, saya nggak ngerti buka Google Map saya bilang, jadi saya bawa ajak buat Google Map, dilala, saya lupa bahwa saya punya 45% saham Jalan Bogor Ring Road, tol Bogor. Waduh, lupa, coba bayangin, lupa punya saham jalan tol 45%, lupa ya. Kamu pantas lupa nggak? Lupa ya. Lupa loh Pak Yusuf Hamka. Betul lupa Pak. Jadi waktu jalan di situ rupanya sang sekretaris mengkontak sekretaris di Jalan Bogor Ring Road. Terus dikasih mobil PJR, katanya macet. Terus saya bilangin, nanti kalau sudah mau deket situ nggak boleh bunyiin sirene ya, saya bilang. Karena saya sungkan banget ini. Tapi karena nggak tahu ya dianterin. Terus akhirnya lihat jalan tadi macet Pak kemari. Saya bilang,
kita kan mau ada di Cimanggis mau kasih speech lagi. Saya bilang tunggu aja deh bentar sekalian, nanti setelah itu supaya nggak macet ngubar waktu gitu. Padahal saya selama ini nggak pernah mau. Di kantor saya ada 200 unit mobil PJR karena memang buat patroli di jalan tol. Itu semua teman-teman saya pakai pengawal, pakai wing. Saya tuh suka risih, suka malu. Saya nggak pernah mau gitu Pak. Dan saya nggak membiasakan tidak mau karena gini. Saya berasa Allah sudah kasih saya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Kenapa sih jalan aja harus lebih cepat? Saya biasanya mensiasati kalau macet Pak, saya naik ojek. Saya berhentiin ojek, saya nggak ngerti juga aplikasi. Tepuk tangan Pak Yusuf. Pernah janjian dengan saya juga, beliau naik ojek ketemu saya. Iya, saya suka stopin, saya suruh supir saya, stopin ojek. Ternyata ojek bukan ojek pangkalan, ojek bener. Saya bilang, Pak, anterin saya. Pakai aplikasi. Saya bilang nggak ada aplikasi. Anterin saya kasih 200.000. Padahal kalau mungkin pakai aplikasi cuma 20.000. Iya kan? Akhirnya mau dia 200.000 dia pikir. Kemana jalannya? Ke sana saya bilang. Itu. Akhirnya saya nomplok ojek. Saya kasih 200.000 dia senang hati. Waktu ojeknya masuk waktu itu saya dipanggil Menteri PU. Masuk ke dekat pintu ruangan Menteri PU situ gedungnya. Itu satpamnya pada keluar, ojek nggak boleh masuk. Begitu saya buka helm, oh ya boleh katanya ditunggu Bapak. Ditunggu Pak Menteri. Jadi lucu-lucu juga memang teman. Tepuk tangan. Jadi kaya itu sebetulnya tausiahnya adalah al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Pak Yusuf Hamka ini kaya jiwa. Jadi nggak malu meskipun sekaya Pak Yusuf ini yang punya jalan tol naik ojek ya.